Ketika kita bicara pendidikan, sama artinya kita bicara masa depan bangsa. Masa depan bangsa sangat dipertaruhkan melalui dunia pendidikan. Apakah dunia pendidikan mampu melahirkan sumber daya manusia yang baik, yang unggul, yang dibutuhkan di dunia masa depan, itu sangat tergantung dari sistem pendidikan yang kita lakukan sekarang ini. Kita tahu bahwa di dalam sejarah Indonesia lama, kita pernah menjadi bangsa yang menguasai peradaban. Bangsa yang sangat diperhitungkan di dunia internasional saat itu. Di era Sriwijaya, ya kita pernah memiliki sebuah uh, perguruan tinggi yang luar biasa yang diakui oleh dunia saat itu. Di mana pada saat itu ya para mahasiswa yang datang dari negara-negara tetangga ya itu silih berganti datang ke Sriwijaya untuk belajar. Tidak hanya belajar ilmu-ilmu alat, ya ada ilmu alat itu ilmu yang dipakai untuk mengembangkan kehidupan. Tetapi juga ada ilmu spiritualitas, yaitu belajar tentang agama Buddha, terutama Buddha Mahayana. Nah, pada perguruan tinggi ini, ya, dua ilmu itu diajarkan secara baik, yaitu di satu sisi mempelajari ilmu yang terkait dengan spiritualitas, di sisi lain juga mempelajari ilmu yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang diperlukan saat itu. Maka kemudian setelah Sriwijaya dilanjutkan di era Majapahit, di era Mataram kuno ya, di era sebelum Majapahit ada Mataram kuno, ya antara lain yang melahirkan generasi Sanjaya dan Sailendra yang mampu membangun Borobudur dan Prambanan. Itu artinya kita bisa membayangkan bahwa sumber daya manusia saat itu ya bukan tidak bermutu, bahkan luar biasa. Ya, mana mungkin orang yang tidak bermutu, yang tidak memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, ya mampu membangun candi sebesar itu, sebesar Borobudur dan Prambanan, dan terbukti mengagumkan dunia. Nah ini tidak lain dan tidak bukan, sistem pendidikan yang terbangun saat itu memang sangat luar biasa. Pendidikan Padepokan misalkan, yang dikembangkan di era sebelum kedatangan Hindu dan Buddha, ya itu melahirkan manusia-manusia Nusantara yang mampu mengintegrasikan antara dunia manusia, ya kemudian kekuasaan Allah Tuhan dan alam. Jadi kesinambungan manusia, Tuhan dan alam itu sudah diajarkan dalam agama Kapitayan, dan itu diajarkan di sistem pendidikan Padepokan. Nah kemudian yang berikutnya itu sistem sanggar, sistem vihara, ya yang mendidik pembelajaran agama Hindu dan Buddha, ya yang juga mengajarkan ilmu alat juga sekaligus ilmu spiritualitas. Karena itu di era itu banyak melahirkan peradaban ya yang diwarnai pengaruh Hindu dan Buddha. Ya, maka kemudian melahirkan Borobudur, Prambanan dan seterusnya. Kemudian kita mengenal sistem pendidikan dukuh. Ya, sistem pendidikan dukuh itu satu sistem yang kecil tetapi memiliki efek yang luar biasa di dalam masyarakat karena mampu mengawinkan agama Siwa, ya, Siwa Hindu ya dan Buddha. Ya, ini kan luar biasa, sebuah sinkritisme yang luar biasa yang melahirkan satu cara memandang dunia yang berbeda. Kemudian yang ketiga, ketika Islam datang melahirkan sistem pesantren. Ini yang menarik, karena di dalam sistem pesantren itu otoritas kiai itu menjadi satu titik epicentrum dari pembangunan kualitas sumber daya manusia di pesantren itu. Karena otoritas keilmuan kiai itu sangat menentukan ya dibandingkan pada otoritas lembaga. Jadi kalau kita
nyantri di suatu pesantren tertentu, yang dipilih itu bukan karena lembaga pesantrennya, tetapi di situ ada seorang kiai yang memiliki nasab keilmuan yang luar biasa. Karena itu pesantren itu terkenalnya bukan lembaganya, tetapi justru di situ ada seorang kiai yang sangat berwibawa, memiliki makom keilmuan yang patut dipelajari oleh masyarakat. Karena kiai itu selain mendidikkan ilmu alat, ya, juga ilmu spiritualitas yang luar biasa. Karena kebanyakan kiai itu sudah masuk ke dimensi makrifat. Kebanyakan kiai-kiai masa lalu adalah kiai-kiai yang hidupnya itu sudah zuhud, ya, yang terpisah atau tidak terlalu asik dengan kehidupan dunia ini, tapi lebih masuk ke dunia spiritualitas. Dia masuk ke dimensi-dimensi makrifat. Ini yang kemudian terbukti melahirkan manusia Indonesia yang luar biasa. Sistem pesantren ini yang kemudian oleh Belanda itu direduksi menjadi sistem sekolah. Begitu sistem sekolah dikenalkan di bumi Nusantara, yang kemudian mereduksi sistem pesantren yang dianggap tradisional, ya, padahal pesantren telah melahirkan orang-orang yang terbukti memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu, ya, bisa dikatakan 75% itu lulusan pesantren, ya, bukan lulusan sekolah. Ya, sedikit memang ada lulusan sekolah, tapi tidak dominan di situ. Ya, kalau kita lihat Muhammad Hatta, ya, lalu Syahrir dan seterusnya itu, ya, hampir semuanya para tokoh-tokoh pergerakan itu yang dari Muslim itu pendidikannya separuhnya itu adalah pendidikan pesantren. Nah, termasuk yang menggelorakan perjuangan 10 November, ya, perjuangan yang kita kenal sebagai Hari Pahlawan, itu adalah para santri di sekitar Surabaya, ya, yang dikondisikan, ya, oleh seorang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang kemudian mengobarkan revolusi jihad, yang kemudian Surabaya, ya, menjadi arena perjuangan yang luar biasa dengan kata-kata Allahu Akbar yang diucapkan berkali-kali oleh Bung Tomo, karena Bung Tomo itu santrinya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, maka berkobarlah, ya, perjuangan arek-arek Surabaya saat itu, ya, melawan, ya, sekutu yang senjatanya itu jauh lebih canggih daripada sekedar bambu runcing, tetapi nyatanya mereka takluk. Nah, karakter inilah yang kemudian mengantarkan bangsa Indonesia itu merdeka. Tapi setelah merdeka, kita melupakan itu. Kita asik mengadopsi pendidikan barat yang sangat materialistik, yang mengagungkan otak kiri, tetapi melupakan otak kanan. Keseimbangan kiri dan kanan itu penting, bukan hanya otak kiri saja, bukan hanya membela kognisi, tetapi juga otak kanan, di mana imajinasi, fantasi, ya, kreativitas, ya, cara berpikir yang divergen, ya, bukan hanya yang konvergen pada monodisiplin, tetapi multidisiplin, transdisiplin, hanya bisa dilakukan apabila otak kanan dikembangkan. Kita sekarang ini terbiasa monodisiplin karena terkondisi pada otak kiri saja. Dan ini yang sangat membahayakan kehidupan generasi yang akan datang. Karena mendewakan otak kiri semata itu akan melahirkan manusia yang kering, manusia yang tumpul spiritualitasnya, manusia yang kurang energi kreativitasnya. Dan marilah kita memikirkan dunia pendidikan kita ini menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan, sehingga kita mampu melahirkan generasi-generasi yang unggul.